Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan kepada kalian semua materi manajemen operasi internasional. Ada baiknya sebelum memulai materi, perkenalan kami memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, A'la Irodatihak, Ade Ayu Lestari, Alif Madafikia, Salina Mariska, dan Ranisa Saputri. Baiklah, adapun materi yang akan kami paparkan pada video kali ini yaitu terdiri dari yang pertama, pengertian manajemen operasi internasional, yang kedua, manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal, yang ketiga, mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional, lalu yang terakhir adalah mengelola informasi dalam bisnis internasional. Baiklah, simak penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi atau operation management adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Manajemen operasi internasional mengacu pada kegiatan yang berhubungan dengan transformasi dari sebuah perusahaan internasional. Manajemen operasi juga terkait erat dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Sistem manajemen operasi sebuah perusahaan sangat menentukan bagaimana input diubah menjadi barang atau jasa. Manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal. Dalam definisi operasional, pengertian rantai pasok terdapat 3 aspek. Yang pertama, manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan. Yang kedua, manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Yang ketiga, manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu yang pertama bahan baku atau raw materials. Yang kedua, barang setengah jadi atau work in process produk. Yang ketiga, barang komoditas atau komoditi. Yang keempat, barang proyek. Keberhasilan rantai pasok memerlukan yang pertama, dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah. Yang kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Yang keempat, komitmen pada perlunya SDM. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sasaran lingkup besar atau market coverage objective. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan atau customer buying behavior. Yang ketiga, tipe distribusi, yaitu distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksekutif. Mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah ukuran kinerja ekonomi, perbandingan antara jumlah hasil produksi dan jumlah sumber daya yang dipakai untuk produksi tersebut. Semakin sedikit sumber daya yang diperlukan dalam produksi, semakin tinggi produktivitas dan semua pihak beruntung. Produktivitas juga mengacu pada kuantitas dan kualitas hasil produksi. Pemakaian sumber daya secara lebih efisien akan menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak. Namun, tanpa kualitas yang memuaskan, produk tersebut akan ditolak oleh konsumen. TQM, Total Quality Management, mencakup semua aktivitas yang menyediakan produk berkualitas ke pasaran. TQM mencakup 4 aktivitas manajerial dasar. Yang pertama, merencanakan kualitas. Yang kedua, mengorganisasi kualitas. Yang ketiga, mengendalikan kualitas. Dan yang keempat, mengarahkan kualitas. Alat bantu TQM meliputi analisis value added. Yang kedua, statistical process control atau SPC. Yang ketiga, studi kualitas atau biaya. Yang keempat, team quality improvement atau TI. Yang kelima, benchmarking. Yang keenam, lebih dekat kepada konsumen. Mengelola bisnis dalam internasional. Era globalisasi merupakan era pertukaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat, didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Komunikasi lintas negara menjadi suatu hal yang biasa. Kerjasama internasional semakin mudah dilakukan. Teknologi informasi global merupakan komponen yang penting dalam keberhasilan berjalannya suatu bidang organisasi. Teknologi informasi global adalah pemanfaatan berbagai bentuk teknologi informasi untuk mendukung operasi dan manajemen dari bisnis global. Contoh bisnis global sendiri adalah IBM, Microsoft, dan lain-lain. Strategi mengelola sistem informasi internasional memilih aplikasi terbaik dari semua subsidiari untuk digunakan sebagai aplikasi global.
membentuk tim pengembangan multinasional yang mewakili berbagai subsidiari. Pengembangan paralel, di mana masing-masing subsidiari mengerjakan bagian interface-nya masing-masing, dan menunjukkan Center of Excellence, di mana subsidiari tertentu yang lebih berpengalaman ditunjuk untuk mengembangkan sistem. Nah, gimana teman-teman semuanya? Dari pemaparan yang udah dikasih, apakah kalian semua sudah mengerti? Apakah kalian sudah jelas dengan materi yang kita kasih hari ini? Kalau belum atau masih kurang ngerti, baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberi sedikit ringkasan dari seluruh materi yang ada. Dari yang pertama yaitu bahwa manajemen operasi internasional itu menunjuk pada aktivitas yang berhubungan dengan proses transformasi dalam perusahaan internasional. Manajemen operasi sangat berkaitan dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi, di mana peran utama manajemen operasi adalah menciptakan potensi untuk meraih nilai yang maksimal bagi perusahaan. Lalu, terdapat juga isu penting dan kompleks yang harus dihadapi oleh manajer operasi, yaitu sumber daya, lokasi, dan logistik. Nah, sedangkan manajemen rantai pasok itu, ada yang tahu gak sih kalau manajemen rantai pasok itu dulunya berawal dari urusan logistik militer dan sangat berperan dalam menentukan kemenangan perang, terutama pada Perang Dunia Kedua. Lalu, ketika zaman perang sudah lewat, sudah selesai, teknik logistik ini sangat terpakai pada urusan pengiriman barang. Lalu, apa sih tujuan dari manajemen rantai pasok itu? Ya, tujuannya untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kuncinya bagi manajemen rantai pasokan yang efektif adalah menjadikan para pemasok sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk menemui pasar yang selalu berubah-ubah. Lalu, peningkatan produktivitas itu sendiri merupakan dambaan bagi setiap perusahaan. Mengapa? Karena produktivitas berkenaan dengan usaha yang atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Lalu, strategi apa sih yang bisa digunakan untuk mengelola sistem informasi internasional yang baik? Tentunya, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, dengan memilih aplikasi terbaik dari semua subsidiary untuk digunakan sebagai aplikasi global. Yang kedua, membentuk tim pengembang multinasional yang mewakili berbagai subsidiary. Pengembang paralel, di mana masing-masing subsidiary mengerjakan bagian interface-nya masing-masing. Dan menunjuk Center of Excellence, di mana subsidiary tertentu yang lebih berpengalaman ditunjuk untuk mengembangkan sistem. Nah, gimana kawan-kawan? Sudah jelas belum atas semua materi yang dipaparkan? Aku harap udah jelas ya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan dalam video ini. Yang lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.